Mari cerdas bermatematika. Jumpa lagi dengan saya Nixon Simatupang. Kali ini kita akan membahas materi persamaan nilai mutlak lanjutan dari materi sebelumnya nilai mutlak. Nah, perhatikan persamaan nilai mutlak. Nah, nanti jika ada nilai mutlak X itu sama dengan A katanya, maka ini dapat kita selesaikan dengan cara mengkuadratkan ruas kiri dan kanan. Ini menjadi nilai mutlak X kuadrat ini sama dengan A kuadrat. Nah, yang perlu harus kita ingat adalah bahwasannya nilai mutlak X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Jadi ini boleh kita buat menjadi X kuadrat sama dengan A kuadrat. Atau boleh kita tulis X sama dengan plus minus akar A kuadrat. Maka diperoleh X sama dengan A atau X sama dengan min A. Jadi untuk penyelesaian nilai mutlak X sama dengan A, X sama dengan A, atau X sama dengan min A. Kita ambil contoh ya. Oke, nilai mutlak X sama dengan 5. Maka X sama dengan 5 atau X sama dengan min 5. Oke, X sama dengan 5 atau X sama dengan min 5. Nah, selanjutnya kita buat contoh lagi. Misalnya, nilai mutlak X dikurang 4 itu sama dengan 6. Maka, kalau kita ketemu soal ini, seperti ini, min 4 kita pindahkan dulu. Harga mutlak X sama dengan 6 tambah 4. Harga mutlak X sama dengan 10. Maka setelah sampai sini bisa kita selesaikan langsung. X sama dengan 10 atau X sama dengan min 10. Nah, sekarang di sini ada dua soal. Yang pertama, katanya tentukan himpunan penyelesaiannya atau nilai X dari persamaan berikut. Kita jawab aja langsung. Yang pertama, nilai mutlak 2X kurang 5 itu sama dengan 3. Nah, langsung aja kita buat 2X kurang 5 ini untuk yang positifnya, atau 2X kurang 5 itu sama dengan negatif 3. Oke, kita pindahkan min 5. 2X sama dengan 3, ini menjadi tambah. 3 tambah 5 itu 8, X sama dengan 8 bagi 2 itu 4. Nah, sekarang yang ruas kanannya. 2X sama dengan min 3 tambah 5. 2X sama dengan min 3 tambah 5 itu 2. X sama dengan 1. Ya, jadi nilai X adalah 1 dan 4. Untuk nomor 2. Ya, ini tadi nomor 1 ya. Untuk nomor 2, nilai mutlak X tambah 4 itu katanya sama dengan min 6. Nah, perhatikan. Seperti yang sudah kita ketahui pada bagian pertama yang kita bahas mengenai nilai mutlak. Nilai mutlak itu haruslah bernilai positif. Nah, sementara di sini nilai mutlaknya bernilai negatif. Maka tidak ada nilai X, tidak ada X yang memenuhi. Ya, tidak ada X yang memenuhi. Ya, jadi tidak ada nilai X-nya. Karena nilai mutlak itu harus positif, tidak boleh negatif. Nah, berikutnya di sini ada soal. Nilai mutlak 4X kurang 2 sama dengan nilai mutlak X tambah 7. Ditanya, tentukanlah nilai X-nya. Nah, sama seperti tadi, kita buat aja 4X kurang 2. Ambil untuk yang positifnya, X tambah 7. Atau 4X kurang 2 itu sama dengan, ambil yang negatifnya. Min, buka kurung, X tambah 7. Oke, gabungkan yang sejenis, X sama X. 4X kurang X sama dengan 7, min 2 pindah menjadi tambah 2. 4X kurang X itu 3X sama dengan 9. X sama dengan 9 bagi 3 itu 3. Nah, ruas kanan. 4X kurang 2 sama dengan min X kurang 7. Pindahkan. 4X tambah X sama dengan min 7 tambah 2. 4X tambah X, 5X sama dengan min 7 tambah 2, min 5. Maka X sama dengan min 5 per 5 itu min 1. Jadi X-nya min 1 dan 3 ya. Oke. Nah, sekarang soal nomor 4. Di sini dikatakan nilai mutlak 3X tambah 2 kuadrat tambah nilai mutlak 3X tambah 2 dikurang 2 sama dengan 0. Tentukan nilai X-nya. Nah, kalau kita ketemu soal seperti ini, perhatikan di sini nilai mutlak 3X tambah 2 kuadrat itu sama aja bentuknya dengan nilai mutlak 3X tambah 2. Nah, ini bentuknya sama. Jadi, kalau kita ketemu soal seperti ini, cukup kita misalkan. Misal, ya, kita buat permisalan. P sama dengan nilai mutlak 3X tambah 2. Nah,
Jadi nanti setiap kata-kata nilai mutlak 3x tambah 2 berubah menjadi P. Maka ini berubah menjadi P kuadrat, ya, P kuadrat ditambah P dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini sudah persamaan kuadrat. Lalu kita faktorkan. Cari dua bilangan jika dijumlah positif 1, ini karena koefisiennya ini 1 ya, jika dikali min 2. Nah, ini bisa menjadi P tambah 2, P kurang 1 sama dengan 0. P sama dengan min 2 atau P sama dengan 1. P itu tadi apa? P itu adalah harga mutlak. 3x tambah 2, kita ubah. Harga mutlak 3x tambah 2 itu sama dengan 2 min 2 ya, maksudnya min 2, atau harga mutlak 3x tambah 2 itu sama dengan 1. Nah, perhatikan, sesuai konsep harga mutlak tidak boleh negatif, maka ini tidak memenuhi. Ya, ini tidak memenuhi. Jadi cukup kita periksa yang ini. Harga mutlak 3x tambah 2 itu sama dengan 1. Nah, kita ambil yang positif dan negatifnya. 3x tambah 2 sama dengan 1, pindahkan 2-nya. 3x sama dengan 1 kurang 2 itu min 1, maka x sama dengan min 1 per 3. Nah, atau ambil yang satu lagi. 3x tambah 2 sama dengan min 1. 3x sama dengan min 1 kurang 2 itu min 3. X sama dengan min 3 bagi 3 min 1. Maka untuk kasus ini, nilai mutlak 3x tambah 2 kuadrat tambah nilai mutlak 3x tambah 2 kurang 2 sama dengan 0. Himpunan penyelesaiannya atau nilai-nilai x-nya adalah x sama dengan min 1/3 dan x sama dengan min 1. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ketemu kasus seperti ini? Dikatakan x kuadrat dikurang nilai mutlak x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ditanya berapakah nilai x. Nah, kita harus ingat, di awal sudah saya jelaskan bahwasannya nilai mutlak x kuadrat itu sama dengan x kuadrat. Nah, jadi x kuadrat ini boleh saya ubah menjadi nilai mutlak x kuadrat dikurang nilai mutlak x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk persamaan kuadrat, tapi yang biasanya variabel x di sini menjadi variabel nilai mutlak x, ya. Jadi cukup kita faktorkan. Cari dua bilangan, jika kita jumlah min 1, jika kita kali min 6. Nah, kalau kita faktorkan ini didapatlah nilai mutlak x dikurang 3 dikali nilai mutlak x ditambah 2 sama dengan 0. Ya, ini paham ya? Ini sudah hal yang biasa di SMP. Oke, maka kita perolehlah nilai mutlak x itu sama dengan 3 atau nilai mutlak x sama dengan min 2. Nah, ini sekarang kita periksa. Nilai mutlak x sama dengan 3, kita perolehlah x sama dengan 3 atau x sama dengan min 3. Nah, selanjutnya kita periksa ruas kanan. Nilai mutlak x sama dengan min 2. Nah, sebagaimana sudah kita ketahui, nilai mutlak itu haruslah bernilai positif. Karena ini bernilai negatif, maka tidak memenuhi. Jadi nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan min 3. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ketemu kasus di mana katanya nilai mutlak x kurang 3 ditambah nilai mutlak 2x kurang 8 sama dengan 5. Untuk menyelesaikan permasalahan bentuk seperti ini, kita harus perhatikan dulu. Nah, perhatikan di sini nilai mutlak x kurang 3, sementara ditambah nilai mutlak 2x kurang 8. Nah, nilai mutlaknya ini bentuknya berbeda, jadi tidak bisa kita gabungkan. Atau kita juga tidak bisa memisalkannya ya. Nah, kalau nanti kita ketemu soal seperti ini, perhatikan. Tadi kita ketahui konsep penyelesaian persamaan nilai mutlak adalah kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kalau bentuk seperti ini, kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan, ini tidak akan bisa kita selesaikan dengan sederhana, malah lebih repot nanti hasilnya. Nah, kalau kita menggunakan pemisalan seperti tadi, itu tidak bisa juga, karena bentuk nilai mutlaknya berbeda. Jadi, kalau kalian ketemu soal seperti ini, kita akan selesaikan ini dengan cara mengubah nilai mutlaknya seperti pada bagian pertama pada saat kita mengubah nilai mutlak. Nah, kita akan selesaikan dengan cara seperti itu. Ya, itu lebih mudah menyelesaikannya. Nah, jadi di sini kita akan jabarkan dulu nilai mutlak dari x kurang 3. Nah, nilai mutlak x kurang 3 itu akan bernilai positif x kurang 3 untuk x kurang 3 besar sama dengan 0 atau x besar sama dengan 3. Nah, akan bernilai negatif x kurang 3
jika X kurang 3 kecil 0 atau X kecil 3. Ini sudah kita pelajari pada bagian pertama ya. Nah, selanjutnya untuk nilai mutlak 2X kurang 8, dia akan bernilai positif 2X kurang 8 jika 2X kurang 8 itu besar sama dengan 0 atau X besar sama dengan pindahkan min 8 menjadi 8 bagi 2, 4. Nah, akan bernilai negatif 2X kurang 8 jika 2X kurang 8 itu kecil 0 atau X kecil 4. Nah, perhatikan di sini kita mempunyai batas X ada 2, 3, dan 4. Sama seperti pada penyelesaian materi sebelumnya, kita menggunakan garis bilangan. Nah, di sini juga kita gunakan garis bilangan. Nah, batasannya adalah 3 dan 4. Jadi kita punya 3 daerah. Daerah pertama besar 4, daerah kedua antara 3 dan 4, daerah 3, daerah ketiga adalah daerah di bawah 3. Oke, atau ini kita sebut dengan daerah 1, biar kita menyelesaikannya berurut. Ini daerah 2, dan ini daerah 3. Oke, untuk daerah 1 adalah daerah X lebih kecil dari 3. Nah, perhatikan, untuk daerah kecil 3, maka harga mutlak X kurang 3 akan bernilai negatif. Perhatikan, X kecil 3, daerah nilai mutlak X kurang 3 itu bernilai negatif. Maka nilai mutlak X kurang 3 ini akan bernilai negatif, jadi kita buat min, buka kurung, X kurang 3. Nah, sekarang perhatikan untuk nilai mutlak 2X kurang 8. Nilai mutlak 2X kurang 8 untuk daerah kecil 3, berarti itu kecil 4 ya, itu juga bernilai negatif. Maka cukup kita buat, karena sini sudah tambah, kita buat min, buka kurung, 2X kurang 8. Nah, kenapa ini min? Karena ini minus ya. Karena ini positif, positif ketemu negatif, itu negatif. Sama dengan 5. Ya, yang ini ya. Oke, kita selesaikan. Min X kurang, jadi tambah 3, kurang 2X, tambah 8 sama dengan 5. Min X kurang 2X itu min 3X. 3 tambah 5 itu tambah 11 sama dengan 5. Min 3X itu sama dengan 5 kurang 11. Oke, maka diperoleh min 3X sama dengan min 6. Oke, selanjutnya kita dapatlah X sama dengan minus 6 dibagi minus 3 itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya X sama dengan 2 ini kita uji apakah memenuhi untuk daerah X kecil 3. Nah, ternyata 2 itu adalah kecil 3. Maka X sama dengan 2 memenuhi. Oke, sekarang bagaimana untuk daerah 2? Ya, untuk daerah 2, perhatikan. Daerah 2 itu adalah, ya, kita perhatikan. Untuk daerah 2 itu adalah daerah antara 3 dan 4. X kecil 4, besar 3. Tapi perhatikan, untuk nilai mutlak 3X, untuk nilai mutlak X kurang 3 maksudnya ya, untuk nilai mutlak X kurang 3, X itu besar sama dengan 3. Nah, jadi dia boleh sama dengan 3. Nah, kita buat sama dengan 3. Nah, tapi untuk nilai mutlak 2X kurang 8, untuk 4-nya dia belum boleh ya, masih kecil. Nah, perhatikan, untuk nilai mutlak X kurang 3, besar sama dengan 3, karena ini kan daerah besar 3 ini, besar sama dengan 3, maka nilai mutlak X kurang 3-nya bernilai positif, yaitu X kurang 3. Jadi, nilai mutlak X kurang 3 ini kita ambil yang positifnya, X kurang 3. Sebaliknya, nilai mutlak 2X kurang 8 itu masih daerah negatif, ya, masih yang bernilai negatif, karena ini kecil 4. Jadi, kita ambil nilai mutlak 2X kurang 8 yang negatifnya. Karena ini sudah positif, kita cukup buat min, buka kurung, 2X kurang 8 sama dengan 5. Ya, oke, kita masukkan negatifnya. X kurang 3 dikurang 2X, min ketemu min, plus 8 sama dengan 5. Oke, nah perhatikan dari sini, X kurang 2X itu sama dengan min X. Min 3 tambah 8 itu sama dengan tambah 5 sama dengan 5. Min X sama dengan 5 kurang 5 itu 0. Berarti didapatlah X sama dengan 0.
Perhatikan, 0 ini akan kita uji apakah dia berada di antara 3 dan 4. Nah, ternyata 0 ini lebih kecil dari 3. Berarti 0 tidak terletak di antara 3 dan 4. Maka X sama dengan 0 tidak memenuhi. Oke? Nah, sekarang bagaimana untuk daerah ketiga? Ya, daerah 3, perhatikan. Daerah yang ketiga. Ya, daerah yang ketiga. Nah, daerah ketiga itu adalah daerah untuk X besar sama dengan 4. Nah, karena untuk nilai mutlak X kurang 3 itu sudah besar sama dengan 3, berarti boleh 4 ya. Begitu juga dengan nilai mutlak 2X kurang 8, dia sudah sama dengan besar sama dengan 4. Maka kita ambil daerah besar sama dengan 4. Nilai mutlak X kurang 3 itu bernilai positif, karena besar 3 itu sudah positif. Begitu juga dengan nilai mutlak 2X kurang 8, dia juga sudah bernilai positif. Jadi dua-duanya yang positif. Maka kita ambil yang positif dua-dua. X kurang 3 ditambah 2X kurang 8 sama dengan 5. Tahu ya tadi? Karena sama-sama baik nilai mutlak X kurang 3 maupun nilai mutlak 2X kurang 8 itu sama-sama bernilai positif. Jadi kita ambil yang positifnya. X tambah 2X itu 3X. Min 3 kurang 8 itu min 11 sama dengan 5. 3X sama dengan 5 tambah 11. Nah, 5 tambah 11 itu 16. 3X sama dengan 16. X sama dengan 16 per 3. Nah, sekarang kita uji 16 per 3 ini. 16 per 3 itu kira-kira 5, nah, benarkah 5, itu berada di atas 4 atau besar sama dengan 4? Ya, ternyata benar. 5, itu adalah di atas 4. Maka X sama dengan 16 per 3 itu memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya atau nilai X yang memenuhi adalah, nah tadi pertama adalah X sama dengan 2. Ini memenuhi ya. Ya, X sama dengan 2. Nah, berikut tadi untuk daerah kedua, untuk daerah 2, X sama dengan 0 tidak memenuhi. Jadi, tidak usah kita buat. Nah, selanjutnya untuk X sama dengan 16 per 3. Ini tadi memenuhi ya. Oke, jadi nilai X-nya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 16 per 3 untuk soal nomor 6. Oke, terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi untuk pertemuan berikutnya di pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga bermanfaat.